Oke, selamat malam teman-teman. Selamat berjumpa kembali dalam acara kita Daily Mindfulness ya. Hari ini gilirannya kembali ke Susyung Hoklai, nanti yang akan membawakan eh, apa itu ya, Sung? Empati atau toxic Ya, positivity. iya. Jadi gimana kalau kita lebih aware dalam hal memberikan empati? Kalau nggak nanti akan jadi toxic ya. Kira-kira kayak gitu ya, Susyung ya. Nah, Mm-mm. sebelumnya mari kita latihan dulu, latihan nafas untuk satukan hati dan pikiran kita ya. Supaya kita semua bersatu, ya, fokus ya. Oke, kita akan tarik nafas dengan mengembungkan perut, buang nafas dengan mengempiskan perut. Kembung, kempis. Kita hitung sampai hitungan 50 ya. Tarik nafas, 2, 3, 4, 5. Buang nafas, 7, 8, 9, 10. Tarik, 12, 13, 14, 15. Kempis, 17, 18, 19, 20. Kembung, 22, 23, 24, 25. Kempis, 27, 28, 29, 30. Kembung, 32, 33, 34, 35. Kempis, 37, 38, 39, 40. Kembung, 42, 43, 44, 45. Kempis, 47, 48, 49, 50. Oke, kita kembali ke layar. Kalau meditasi sedikit sebentar-sebentar rasanya kepengen panjangan. Pengen panjang, Panjang-panjang rasanya kayaknya kok bosen katanya gitu ya. Itu manusia begitu ya. Ada tapi cukup menyegarkan ya dengan menyegarkan, hitung 50. menyegarkan sekali benar. Diikuti dengan sepenuh hati dengan setulus-tulusnya itu menyegarkan. Ya, fresh. Oke, Yes. saya serahkan kepada Sejong Hoklai ya dengan Oke. empati atau toxic positivity. Oke, Iya, selamat malam ini bawaannya teman-teman. Suci Mary nih. Ya, Makanya tadi saya selamat kom. malam teman-teman Suci semua Mary-nya ya. jangan nggak hadir. Ya, ada kok si Mary tadi saya lihat. Iya, ada. Ada ya. Dan Ada, ini ada. berkat postingan dari Mary Secie ya. Jadi Ibu Mary ini memposting empati atau toxic positivity dan kami melihatnya bahwa ini sangat baik dan juga kami ingin sekali membahasnya bersama. Demikian ya, Ibu Huiling ya. Iya, Jadi Susyo. kita mau membahasnya bersama agar kita juga bisa melihat atau memahami dengan lebih baik apa itu empati atau apa itu toxic positivity. Ya, kok positif kok ada toksiknya gitu ya. Nah, itu kan waduh. Ini jadi positif itu bukan positif begitu aja ya. Jadi nggak selalu yang semua yang positif itu positif. Memang positif itu kadang-kadang kalau disampaikan kurang tepat, ya, disampaikan tidak pada waktu yang tepat, kepada orang yang kurang tepat, itu bisa menjadi racun. Tapi seperti apa itu toxic positivity? Mari kita sama-sama bongkar dulu. Kita bongkar. Nah, di sini kelihatan nggak? Bisa baca nggak? Kalau di gadget bisa digedein tuh. Seret gitu ya. Bisa, Bisa bisa. digedein, Bisa, Cung. kita Bisa. baca. Kelihatan ya? Saya bacain deh.
Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tentu saja kita pernah mengalami keadaan yang kurang menyenangkan. Salah satu cara untuk menghibur diri adalah dengan menceritakan keluh kesah kita kepada orang terdekat. Entah sekadar untuk meluapkan emosi ataupun untuk mendapatkan saran dan nasihat. Namun, pernahkah sobat menerima tanggapan seperti "stay positif aja" atau "stop berpikir negatif, bersyukur kamu masih lebih beruntung daripada dia"? Nah, tahukah sobat bahwa kalimat tersebut bisa dimasukkan dalam toxic positivity, ya. Jadi apa toxic positivity itu? Kenapa kalimat-kalimat yang stay positif aja, stop berpikir negatif, kok dikatakan toxic? Toxic itu beracun, ya. Jadi positivity itu sifat-sifat yang positif, ya, yang kelihatannya baik gitu kan, benar itu. Jadi positif, tetapi ternyata ada racunnya nih. Nah, jadi dikatakan di sini, ya, paragraf selanjutnya, toxic sendiri merupakan terjemahan bahasa Inggris racun. Sedangkan positivity merupakan terjemahan bahasa Inggris dari kepositifan. Jika digabungkan, maka memiliki arti kepositifan yang beracun atau merusak. Mengutip dari Psikologi Today, toxic positivity mengacu pada konsep menjaga pikiran dan sikap tetap positif adalah cara yang tepat untuk menjalani hidup. Ya. Jadi biasanya kita memiliki konsep menjaga pikiran dan sikap agar tetap positif adalah cara yang tepat untuk menjalani hidup. Ya, ini yang kita pegang konsepnya. Ya, persepsinya semua banyak orang berkata demikian, pasti demikian ya. Tetapi di sini dikatakan lagi, Anda hanya fokus pada hal yang positif dan menolak hal yang memicu emosi negatif. Padahal dalam studi psikologi, setiap emosi dan perasaan manusia memiliki arti dan makna tersendiri, termasuk perasaan sedih, kecewa, marah, khawatir. Ya. Menurut Dr. Jimmy Adrian, SP, KJ, toxic positivity memiliki dasar berupa invalidasi terhadap emosi atau perasaan. Nah, maksudnya di sini adalah kalau menurut Dr. Jimmy itu, kalau toxic positivity itu memiliki dasar yang menolak nih, yang tidak memvalidasi, menolak emosi dan perasaan. Jadi tentunya di sini penulis ingin mengatakan bahwa eh, kita manusia itu memang memiliki emosi, ya. Jadi emosi itu seperti sedih, perasaan sedih, kecewa, marah, khawatir, itu bukannya harus ditolak atau dibenci atau apa namanya disingkirkan begitu saja ya. Karena sebagai manusia tentunya memang semua masih bisa muncul emosi. Bayangkan ya kalau umpamanya ketemu orang yang ngeyel terus, diminta ini nggak mau itu, apalagi karyawan kita ngeyel terus gini, bisa emosi nggak? Bisa dong, bisa ya. Jadi apakah kalau udah gitu udah positif aja, jadi jangan ngomel-ngomel sama karyawan, jangan marah-marah gitu, positif aja. Nah ini jadinya berarti kalau saya ngomel-ngomel salah dong ya. Nah ini kan jadi itu tuh ya, jadi blunder nih jadinya. Salah dong kalau begitu. Nah, demikian. Jadi saya baca satu lagi nih ya di sini ya. Toxic positivity akan muncul ketika kita terus-menerus menyangkal perasaan negatif. Nah, dan memaksa diri sendiri untuk merasa bahagia. Banyak orang menilai perasaan sedih dan khawatir adalah perasaan yang buruk. Faktanya, semua perasaan tersebut menandakan kita adalah manusia normal. Semua perasaan dan emosi yang kita rasakan merupakan reaksi alami yang diproses di otak oleh amigdala. Amigdala itu adalah nama bagian di dalam otak kita ya, ada amigdala. Itu si Sung Hengki pernah ngomong ya membahas amigdala. Saya sendiri nggak ingat amigdala itu apanya, fungsinya apa, tapi ada di bagian otak ya, otak kecil atau otak apa. Pokoknya di seputar otak lah ya, amigdala. Amigdala merupakan jaringan saraf yang terletak di temporal, tuh sisi lobus otak. Amigdala berfungsi atas persepsi emosi, marah, takut, sedih, serta agresi pengendali. Nah, demikian.
Jadi kita udah makin terang nih, maksud dari si penulis adalah bahwa kalau kita menolak-nolak, apa namanya, kita punya emosi, ya, seperti memusuhi, tidak menginginkan, membenci. Jadi itu kita artinya nggak seperti manusia normal dong, nggak mungkin lah kita, maksudnya begitu, sedih ya, istilahnya kalau orang pacaran ditinggal pacar sedih, "Jangan sedih-sedih, udah, ini aja, udah lupakan aja cepat." Ngomong sih gampang, ngomong kan gampang, ya, tetapi orang lagi sedih, jadi kita itu bukannya berempati. Nah, di sini kata empatinya. Ini kan judulnya tadi empati dan toxic positivity. Bukannya kita empati, merasakan, "Oh iya, kamu kenapa sedih ya, putus ya?" Ya memang demikianlah namanya kalau orang pacaran ya, memang kalau ketemu ketidaksamaan pendapat, bertemu dengan ketidaksamaan apa, pikirannya ya, jadi ngomong juga apa, ciong nih, ciong kalau kita istilahnya ciong ya. Jadi ya itu, memang bisa terjadi seperti begitu. Ya akhirnya ya memang harus berpisah, ya. Nah begitu. Jadi ya bagaimana kalau memang sudah berpisah, kalau orang sudah nggak mau, ya kita juga nggak bisa maksa-maksa. Nah, tapi kan ada empatinya di situ ngomongnya, "Ya bagaimana ya ya, saya ngerti bahwa kamu sedih." Nah itu loh, kita ngerti bahwa dia sedih. Bukannya langsung, "Udah jangan sedih-sedih lagi, dunia ini emang sedaun kelor," katanya. Emang yang ini cuman dia doang satu, patah tumbuh hilang berganti. Wah, ngomongnya gitu gampang, seakan-akan, dia ini yang ngomong ini nggak pernah, apa namanya, nggak pernah merasa sakit hati kali ya. Ya, padahal kan, sebagai manusia yang sudah membangun perasaannya sebegitu dalam, sebegitu jauh, ketika harus berpisah, harus, bagaimana tentu ada merasa sakit, kecewa, dan lain-lain tentunya ya. Nah, di sini itu sangat manusiawi. Manusiawi itu kalau ada, emosi. Jadi dengan adanya emosi justru kita, bisa juga belajar dari emosi-emosi ini. Ya kita belajar dari apa, perasaan-perasaan yang muncul itu, bagaimana mengelola perasaan kita lagi. Nah itu kan namanya jadi bahan bahan pelajaran juga ya, jadi sesuatu yang positif sebetulnya juga, bisa jadi positif, yang negatif bisa jadi positif. Tapi justru kita menggunakan yang positif untuk, apa namanya, mendikte orang, "Udah kamu jangan bodoh lah, begini gitu. Bodoh banget sih, baru putus begitu aja udah nangis 7 hari 7 malam, udah mata pada bengkak begini begitu." Ya, ngomong kan enak aja gitu ya. Jadi, itulah yang disebutnya toxic toxic positivity. Sehingga orang yang kita berikan kata-kata yang begitu, dia merasa, "Iya, apa gue bodoh banget ya? Kenapa begitu? Tapi kan gue begini." Dia malah jadi tambah kacau. Dia malah tambah kacau. Di satu sisi dia merasakan perasaannya yang udah lagi begitu galau, ini satu lagi datang ngomong dengan yang positive thinking-nya yang sehebat apa gitu, bukannya menghalau si galau, malah menambah kacau si galau ini lagi, bertambah galau lagi, galau galau kuadrat jadinya gitu ya. Aduh iya ya, bener ya, saya orangnya aduh kok bodoh banget ya, bodoh begini begini, kok saya nggak bisa gini, kok saya nggak bisa ngelupain, wah wah jadi banyak macam-macam. Nah demikian. Jadi, eee, Bro and Sis ya, setelah kita sama-sama membaca ini dan saya tadi memberikan satu pembukaannya begini, bagaimana pendapat Anda semuanya? Nah, semua ini bukannya anak-anak muda yang masih ABG-ABG nih ya. Ini semua orang-orang yang sudah banyak makan asam garam nih ya, jadi sudah banyak, menemui atau merasakan, mengalami berbagai macam perasaan-perasaan. Jadi pendapat Anda bagaimana mengenai, eee, toxic positivity ini? Gitu. Ayo dimulai. Ada yang mau komen? Saya ya, setuju aku. Iya, si Mary gimana? Ini kalau dipikir-pikir ini kayak sinetron ya. Kayak sinetron, hidup itu kayak sinetron memang. Maksud Heeh, saya kadang-kadang kan lihat sinetron Indonesia ya terutama ya. iya, Kadang-kadang ya, itu saya lihat kalau orang bahasa orang Betawi kalau ngomong kan nyeblak banget gitu ya.
Iya. Nah, kalau aku pikir-pikir, eh kalau orang kalau berpikir, eh benar juga ya katanya. Tapi kalau setelah dipikir-pikir, itu merupakan toxic positivity loh. Hmm. Mm-mm. Yang tadi yang Sosio Hoklai bilang itu memang benar Hmm. menurut orang yang apa? Menurut orang yang biasa-biasa saja tanpa memikir dia ngomong, oh ya, omongannya memang benar. Tapi kalau orang yang benar-benar dia memikirkan itu kata-kata itu udah nggak benar gitu loh, Sosiong. Udah nggak maksudku ya? Ya, saya sih mengalami ini ya, mengalami. Saya juga pernah kan, namanya kita kan berkata yang positif ya. Jadi waktu itu di apa di RSCK ya, di RSCK ada seorang pemuda yang tangannya buntung itu dia tangannya itu dia kerja di apa pabrik bagian mesin pon. Jadi bagian mesin pon dia salah itu tangannya nggak sempat ketarik, buntung, putus jarinya empat jari, tinggal jempolnya satu kalau nggak salah ya, jarinya empat itu putus, putus nggak bisa disambung lagi. Jadi tentunya anak ini baru umur 17 atau 18 tahun. Ada ibunya di situ, ibunya juga masih cukup muda, ibunya nangis saja terus ya. Dan saya kan jadi relawan pemerhati. Nah, relawan pemerhati yang positive thinking. Saya ini sangat positive thinking. Datang ya ke sono, melihat, oh udah lihat itu ya si ibu, ya udah ibu ya, jangan disedihkan terus ya. Apa yang sudah terjadi ya ya terjadi, ya sudah, tidak bisa kembali lagi ya. Sekarang kita harus apa namanya eh, melihat kepada yang masih ada ya, tangannya ini bagaimana nanti menggunakan tangannya ini lagi gitu ya. Jadi yang udah nggak ada mah ya udahlah Bu ya, mau ditangisin bagaimana juga nggak bakal kembali lagi gitu loh. Wah, saya rasa ngomongnya bener gitu ya. Mungkin di sini juga rasanya ngomongnya bener kali ya. Tahu nggak sih ibunya ngomong apa? Bapak mah enak ngomong begitu. Karena Bapak tangannya masih lengkap. Anak saya mah tangannya udah nggak ada, Pak. Nanti mau kerja juga udah susah, Pak. Bagaimana? Nah, saya langsung cep kelakep diem saya. Saya langsung diem itu waktu. Waduh, iya juga ya. Saya kok enak aja ngomong suruh lupain begitu aja. Enak aja. Saya mah nggak hilang tangan, memang lupain aja gitu. Wih, enak banget lupain. Kan masih ada yang berfungsi ini. Fungsikan yang masih ada. Iya ngomongnya sih bener. Bener tuh. Positif banget tuh saya ngomongnya saya rasa tuh. Nah inilah toxic positivity. Jadi buat si ibu itu, benar itu dia merasa, Bapak ini enak aja ya. Kita baru kehilangan ini, nggak ada empatinya. Nah, toxic positivity adalah ucapan yang tidak ada empatinya. Kalau ada empatinya waktu itu mestinya saya ngomong, iya Bu, aduh saya juga dapat merasakan kesedihannya ya, kehilangan tangan itu pasti nggak tahu bagaimana lah ya. Mestinya kan begitu ya. Jadi baru belakangan kalau udah kenal deket ya, udah kenal baik, nah baru kasih istilahnya kita bilang solusi-solusi yang positif. Bukannya di awal belum apa-apa udah sok 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 pinter, sok jadi motivator gitu ya. Ngomong begitu, ibunya langsung nembak saya, Bapak mah enak ngomongnya ya, karena Bapak tangannya masih lengkap. Anak saya yang tangannya udah nggak ada, Pak, gitu. Mau kerja apa nanti? Cari kerjaan susah. Waduh, saya diem langsung. Iya, maaf Bu, maaf ya, udah maaf-maaf saya keluar. Saya pusing mikirin. Akhirnya saya telepon siapa tahu nggak? Mulyono. Mulyono yang tangannya tunggal, tinggal tunggal tangan. Nah, itu Mulyono. Saya gerek si Mulyono. Besoknya ketemu sama si ibu itu yang pakai baju tangannya berkibar-kibar sebelah. Nah, Mulyono yang ngomong baru dia cep kelakep diem dia gitu kan. Nah, gitu. Karena Mulyono dilihatnya, ih si ibu jangan sampai bingung nih Mulyono ya, tangannya tangan kanan lagi yang nggak ada ya. Mau salamannya pakai tangan kiri dia. Nah gitu. Jadi nggak punya tangan sama sekali. Nah itulah. Jadi begitu udah Mulyono yang ngomong, si ibu tuh baru bisa lebih paham. Nah ini karena Mulyono dia memiliki
otoritas, kapasitas yang cukup untuk berbicara tentang merelakan tangan yang nggak ada. Karena dia memang nggak punya tangan. Lu baru nggak punya jari aja ya. Saya lu nggak punya tangan. Nah itu. Jadi kalau kita yang masih ini, kita harus tunjukkan empati dulu. Makanya kalau tidak ada empatinya, itu menjadi toxic positivity. Kata-kata yang positif, tapi itu menjadi toxic, menjadi munculnya rasa tidak senang orang yang diberitahu. Bahkan bisa muncul kemarahan. Seperti itu yang saya alami, ya. Mudah Tapi memang kalau gitu ya. ah, Hmm. tapi kadang kita di bawah alam sadar kita eh, bisa menerima toksik positif dan kita bisa apa bisa menerima, bisa mengatakan gitu loh, Sesyong. Kalau kita udah bisa nerima, itu udah Enggak, nggak toksik maksudnya lagi. kita orang-orang kalau ngomong yang merupakan toksik positifnya di bawah alam sadar kita mendengar, tapi lama-lama bisa masuk di bawah alam sadar kita kalau itu memang apa katanya itu benar gitu loh. Kalau kita tidak bisa apa menyaring lagi gitu loh. Ya. Jadi kalau udah benar Sece, jadi itu udah nggak toksik lagi. Toksiknya udah Sece hilangkan itu. Itu berarti udah Sece udah lebih canggih gitu ya. Jadi nggak Ya nggak udah, nggak itu kan lah itu nggak kan di bawah. terkontaminasi gitu loh. Enggak, Sesiong itu kan di bawah alam sadar kita bisa Ya, kadang-kadang kita bisa menerima, kadang-kadang ya. kita bisa mengucapkan tanpa kita sadari kita mengucapkan itu merupakan toksit. Tapi menurut yang sekitar kita dengar, lah itu ngomongnya benar, tapi sebenarnya itu merupakan toksit gitu loh, Sesiong. Di sini yang toksik ini ya, ini bukannya benar-benar toksik ya. Jadi satu bahwa kata itu adalah toksik, tapi kata itu bisa jadi toksik, bisa jadi enggak. Tergantung tadi penerimanya juga. Jadi ketika penerimaan itu dia bisa menerima itu nggak jadi toksik. Jadi kalau si ibu tadi yang waktu saya ngomong dia terima itu nggak jadi toksik karena dia merasa di sepertinya nggak ada empati dari saya. Kok saya kok tidak bersimpati, tangannya kehilangan, tahu-tahu ngomong seenaknya, udah lupakan saja ini itu, enak aja dia ngomong. Nah, itu menjadi toksik buat dia gitu. Jadi umpamanya kalau ada orang meninggal nih, ya saya ketemu nih orang nih, dia baru dia lagi di rumah sakit nih, istrinya meninggal nih, teman saya, udah nggak apa-apa, ya ini kan tidak kekalan datang, tidak kekalan kan tahu ini hukum sebab akibat ya udah kamu ya udahlah nggak usah bersedih-sedih begitu bro ini. Kalau dia terima, iya sih, gue juga tahu ini Anica gitu ya, gue juga tahu nih. Kalau dia nggak bisa terima, dia jadi toksik. Lu ngomong enak, baca tuh tutup deh gitu ya. Lu tahu nggak, gue sama dia itu udah 40 tahun bersama. Gua tuh udah hidup sehidup semati. Gua itu begitu mencintai dia. Semua kalau nggak ada dia, gua berantakan. Lu jangan ngomong sembarangan di depan gua. Nah, itu jadi toksik saya. Itu jadi toksik. Seperti itu si Jaya Mary. Jadi kata-kata yang sama itu bisa jadi toksik ya. Makanya itu kita harus berhati-hati mengucapkannya. eh, kita harus mendahulunya dengan empati. Makanya di sini dikatakan empati atau toxic positivity. Jadi empati, kalau empatinya dulu dikeluarkan, kalau kata-kata yang positif itu dimunculkannya di belakang, itu nggak jadi toksik. Karena kita udah memunculkan empati. Kita apa simpatik, empati, ya. Aduh, gua juga ikut bersedih lu. Istri kamu tuh kok baik sekali ya selama ini gua tahu ya. Istri kamu melayani kamu dengan begitu bersungguh hati ya. Tetapi ya beginilah ya, namanya Tuhan sudah memanggil gitu ya, mungkin sudah saatnya. Nah, tapi kan udah di depannya saya udah berada di pihak kamu dulu. Nah, jadi dia udah tenang dulu bahwa saya tuh mengerti kesedihannya. Saya mengerti kesedihannya ya, sambil lulus-lulus. Kira-kira begitu dari saya ya. Coba yang lain lagi deh. Nah, Senyum Widodo, gimana tuh? Sambil nyimak dulu sih Om, baru nyampe rumah. Oh, ya, Aja, oke. Kalau gitu aja. Ibu Willing dong, Ibu Willing. Ya, Ibu kasih kasih komentar nih Ibu nih. Oke, jadi pertama mengenai sesuatu yang kita udah pelajari bahwa kita kan harus selalu positive thinking gitu ya. Hmm, Betul nggak, Syung? betul. Heeh. Tapi di kita selalu berpikir bahwa kita harus selalu berpikir positif.
Semuanya harus positif-positif. Dan di sini, di dalam yang Mary kemarin kirim ya, itu kita tiba-tiba dikasih suatu pernyataan bahwa ada toxic positivity gitu loh. Ini menyangkut ada dua hal nih. Satu menyangkut kita sendiri, ya, kita sendiri. Satu lagi adalah kalau ada dua pihak, kita ketemu orang, ya. Nah, sebenarnya kalau kita selalu, kalau saya pikir ya, bahwa ini perlu suatu suatu kebijaksanaan nih. Jadi kita harus berusaha untuk berpikir positif. Itu betul. Buat diri kita ya, kita harus berusaha untuk berpikir positif. Tetapi kita juga mesti tahu bahwa ada hal-hal yang negatif yang juga bisa terjadi. Jadi kalau kita pikir seperti itu, artinya kita itu tidak, yang tadi itu tidak invalidation gitu loh. Jadi bahwa emosi ini memang ada, tapi ini emosi ini yang membentuk saya hari ini, gitu loh. Tapi emosi ini kita sadari dan kita kendalikan. Misalnya emosi kita nggak suka sama makanan ini, nggak suka sama orang ini. Kita sadari, lalu kita atasi, kita kendaliin. Apakah itu kita lepaskan, tapi jadi jangan membiarkan emosi itu yang mengontrol kita. Jadi kita tidak invalidasi itu. Kita tahu bahwa itu valid loh, itu memang ada, itu memang sah. Emosi itu memang ada. Jadi ini yang dibahas di hari ini nih sebenarnya. Bahwa kita selama ini kan cuma berpikir, ya kita harus positive thinking gitu. Kita harus mengembangkan, betul itu nggak ada salahnya gitu. Tetapi kita juga jangan sampai mengabaikan atau menolak bahwa enggak, gue tuh nggak pernah marah, enggak, gue tuh nggak pernah nggak suka gitu. Karena memang itu ada. Dan bagaimana cara kita mengontrol, mengendalikan emosi-emosi, rasa-rasa yang kita nggak suka gitu. Ya, yang tadi ada di amigdala itu tadi gitu loh. Nah, kemudian yang Sesiung atau di sini cerita gitu ya, bahwa kalau kita berhadapan dengan orang yang sedang emosi, apakah emosi itu marah ataukah emosi itu dan Kesedihan. sebagainya. Nah, itu juga di sini ada nih. Ada kita mau invalidasi dia punya emosi, artinya kita mau mengabaikan, udahlah, lu nggak usah kayak gitu. Lu pikir aja begini gitu. Itu namanya kita menginvalidasi. Menolak adanya emosi tadi gitu ya. Tapi sebenarnya ada loh yang namanya validasi emosi. Validasi emosi adalah tindakan kita mendengarkan, mengakui, dan menerima perasaan orang lain meskipun perasaan itu negatif. Jadi kita mengakui bahwa itu ada gitu. Jadi jangan kita mengabaikan itu. Memang itu ada. Nah, ini melibatkan mendengarkan orang lain mengekspresikan emosi mereka tanpa mengabaikan, tanpa meremehkan, tanpa menolak, atau menilai mereka. Kembali lagi ini mindfulness, kita nggak ngejudge mereka. Ya. Bahkan Betul. bahkan jika Anda tidak setuju dengan tanggapan emosional mereka. Jadi kita jangan walaupun dalam hati ini orang begini sih begini, enggak gitu. Kita ya udah, memang dia lagi emosi, emosinya memang lagi begini gitu. Emosi itu ada. Nah itu namanya kita memvalidasi, kita mendengarkan. Nah ini dibutuhkan satu kesabaran untuk mendengarkan apa yang mungkin tidak sesuai dengan opini kita.
Ya, empati itu ada empati, butuh Nah, empati itu. nah, ada empati. Jadi Mm. ini butuh juga satu apa ya, sati Pengertian, gitu berpengertian loh. gitu ya. Oh iya. Nah, ini sama juga yang seperti Master ngomong. Kalau kita nggak ngedengerin sepenuh hati, bagaimana Mm-mm. dia akan menerima apa yang Nah, kita ngomongin gitu. betul, Jadi kita harus menanam dulu nih betul. jasa-jasa kebajikan kita dengan mendengarkan dia, mengerti mengenai emosi dia dan sebagainya. Hmm, Nah, dengan demikian tidak terjadi tuh yang namanya toxic positivity. hmm, Jadi jadi yang tadi saya pengen ngomong bahwa kita be positif itu memang harus gitu. Tetapi hmm. kita tidak mengabaikan atau kita tidak menginvalidasi perasaan-perasaan emosi kita yang bisa ada negatif. Jangan kita bilang, Iya, oh nggak pernah ada gitu. Itu memang ada gitu loh. Nah, betul. lalu gimana? Ya, bagaimana kita dengan kesadaran kan kita udah terus-menerus mengingatkan diri untuk sadar. Bagaimana dengan sadar kita bisa mengontrol. Syukur-syukur bisa melepas emosi negatif itu. Itu sih yang saya Iya, pengen. betul sekali ya, Bu ya. Itu jadi saya juga tadi kan berpikir gini, kalau umpamanya teman kita, teman dekat nih, kita lihat mukanya lagi lecek banget, dan kayaknya gimana, kita ketemu dia gitu kan, kita bertanya, kenapa lo? Aduh, gua lagi bete nih. Nah, kita kalau yang empati kan gitu, bete kenapa? Ya kan, bete kenapa? Terus dia bilang, gua begini-gini. Oh iya, aduh, kok bisa jadi sampai kayak begitu ya? Jadi terus kamu nanti gimana? Gimana? Nah, itu kan empati itu begitu, menunjukkan kepedulian akan kesulitan dia. Tapi kalau kita yang so positif nih, lu tiap hari bete lu move on, move on, move on. Kita nggak nanya lagi, nggak mau tahu apa sebab-sebabnya, tetapi langsung aja move on udah begitu ya. Aduh, banyak pikiran ini nih. Ya, kira-kira Positive thinking kira-kira dong gitu. nyangkut Nah, nggak tuh kalau kayak gitu? ah, Kira-kira nyangkut nggak? waduh, kalau kayak begitu orang malah lagi bete datang itu, udah dah lu pergi deh sono jauh-jauh. Lu jangan ngomong lagi dah. Kan begitu akhirnya. Jadi akhirnya menjadi tidak apa namanya tidak bisa bersahabat kalau begitu. Orang lagi bete, lagi bad mood, lagi apa, bukannya diberikan apa shoulder to cry on katanya ya. Pundak untuk orang menangis katanya gitu kan ya. Aku berikan pundakku untuk menangis di sini. Nah, itu kan artinya kita memberikan satu apa ya satu dukungan, validasi juga, validasi bahwa dia tuh ada bad mood-nya loh, jelek memang bad mood, tapi ini lagi muncul bad mood-nya, kamu jangan langsung meniadakan itu, ya. Ya kita oke iya bad mood memang bisa muncul begini-begini ya udah ya dan diajak pelan-pelan ya enggak. Dengan memberikan satu dukungan bahwa kita mengerti kondisi dia, keadaan dia. Nah, baru dia bisa barangkali menjadi lebih curhat lagi. Asal kitanya siap aja dengerin curhatnya aja tempolong dia gitu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi demikian. Jadi empati itu yang munculnya. Munculnya empati bahwa kita apa namanya? Bersimpati, berempati kepada kesulitan yang sedang dihadapin, kesedihan yang sedang dia temukan. Ya, jadi bagaimana nanti solusinya baru pelan-pelan. Kalau awal-awal udah mau main kita sok pinter-pinter dengan kata-kata yang positif, ya itu jadi toksik juga jadinya. Jadi merusak hubungan kita. Ya, kita coba lanjut lagi nih ya, bawahnya nih ya. Tanpa disadari, kita cenderung memberikan tanggapan yang mengandung unsur toksik, positivity. Misalnya, ketika memberi saran kepada orang lain yang terlalu menekankan konsep positif dan bahagia, ujaran dan nasihat positif kita ini dapat menjadi beban pikiran tersendiri bagi teman kita. Mungkin niat awalnya tidak buruk. Kita pasti ingin selalu memberikan masukan yang terbaik bagi orang lain. Namun, alangkah lebih baik jika kita lebih berempati dan berusaha menempatkan diri kita di posisi orang tersebut. Nah, menempatkan diri pada posisi dia, mengertikan dia dulu. Mengertiin dia dulu, baru nanti ada memasukkan kata-kata yang positif. Kata-kata positif semua juga bagus kalau yang positif ya, bisa mendorong, memotivasi. Tetapi
pengucapannya itu harus memilih timing yang tepat. Ya, jadi kita harus menunjukkan empati dulu, memberikan kalau apa namanya kalau kita udah berempati, menempatkan diri kita di posisi orang tersebut. Nah, jadi individu yang menceritakan keterpurukan dan mengungkapkan emosinya akan menjadi lebih tenang. Nah, apalagi kalau kita juga bilang, iya, gua dulu juga pernah begitu tuh. Gua dulu, oh lebih parah dari kamu lagi. Gua, aduh, sampai dulu. Oh ya, oh kok kamu bisa begitu ya? Oh, terus kamu gimana tuh solusinya? Nah, di situ kan jadi dialog yang bagus ya, dialog yang bagus karena dia merasa, oh ternyata waktu dia bersedih ada orang yang mengerti dia. Bahkan ada orang yang juga memiliki kesedihan yang sama dengan dia. Oh, kita nih senasib ternyata ya. Nah, kalau ada orang yang senasib, kita kita tuh kalau bertemu orang senasib, kita lebih tenang sedikit. Coba deh, kalau kita lagi nunggu kereta atau menunggu apa gitu ya, menunggu. Begitu kita nunggu, aduh, kita cuma sendirian. Waduh, orang-orang udah pada pergi semua, nah, kita sendirian lama. Tapi begitu ada yang kedua, ketiga, oh ada orang-orang yang senasib, tenangan dikit. Bukan cuma gua doang yang nunggu, banyak. Nah, gitu loh. Kita ada senasib ya, kalau ketemu begitu. Jadi kalau kita berbicara, kita menempatkan diri kita di posisi orang tersebut, itu seakan-akan kita menunjukkan, bukan seakan-akan, sebenarnya kita memang menunjukkan simpati kita, empati kita, dan kita memposisikan itu, kita ikut merasakan kegalauannya, kita ikut merasakan kesedihannya. Jadi makanya di sini kan individu yang menceritakan keterpurukan dan mengungkapkan emosinya akan lebih tenang apabila kita memvalidasi perasaan mereka daripada memaksa mereka untuk merasa bahagia. Validasi terhadap perasaan negatif dapat berupa kalimat seperti merasa sedih dalam keadaan seperti ini itu wajar. Tuh kan, kan kata-katanya itu menenangkan. Wajar lah, sama saya juga sedih dulu. Aduh, kamu sedih begini, saya malah dulu sering pukul-pukul kepala, pukul-pukul dada, tepuk-tepuk dada. Oh gitu ya. Oh berarti lu lebih parah dari gua dong. Oh mendingan gua dong ya. Nah, dia udah menjadi lebih tenang tuh. Tapi kalau bilang, "Gila lu, orang lu kayak lu begini gini gini. Aduh, lu nggak bisa move on, mati lah lu," kalau gitu. "Iya iya bener, kayaknya lu ngomong bener, gua mendingan mati aja deh nih." Nah, malah tambah rusak dia, keracunan dia. Dia keracunan. Ya kita so pinter, waduh lu gitu, aduh. Masa baru begitu aja kayak orang mau mati. Bener bener bener. Iya, gua mati aja deh mendingan dah. Bener, ide lu bener nih, gua mati aja dah. Besok gua loncat dari apa tingkat 27 kayak yang di apartemen itu. Nah, itu ya. Itu seperti itu. Jadi merasa sedih katanya dalam keadaan seperti ini itu wajar. Setiap perasaan yang kamu rasakan ini normal kok. Nah, memang orang sedih normal kok, manusiawi. Ya, kita jangan sok positif yang langsung langsung apa namanya, mengcounter kesedihan itu, harus dihilangkan kesedihan itu begitu saja, sepertinya nggak ada apa-apa. Wah, itu hebat sekali ya, itu Intinya positif Syung, banget. Heeh. intinya butuh kebijaksanaan, Nah, butuh butuh kecerdasan. Jadi iya. kita yang memberi nasihat jangan seolah-olah kita cerdas, tapi betul nggak ya, Ah, komentar kita itu cerdas gitu. Komentar kita itu cerdas dalam arti kata bukan cuma isi komentarnya, tapi pada timing-nya. Apakah iya perlu ada yang namanya tadi validasi dulu dia punya emosi, ya kita recognize dulu dia punya emosi iyalah. Kalau tanpa orang lagi kejar, judgement. lagi nangis ngeraung-raung, "Aduh papa, kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu?" Kita langsung di samping, "Udah, lepasin aja papa lu. Aduh, move on move on." Udah gila kali kita, orang lagi sedang baru lagi ditinggal, orang lagi nangis, lagi sedang serunya tuh nangis, kita suruh dia diem, "Udah," katanya, "Wah, Nica Nica." Waduh, enak aja ngomong. Itu kan. Nah, kata-kata Nica adalah kata-kata yang biasa, yang baik. Tetapi diucapkan di waktu yang tidak biasa itu menjadi toksik. Itulah menjadi toksik, ya. Keracunan, seperti itu. Ya, nah, jadi ada lagi apa? ASEAN sering ketemu toksik ini. Komen apa ya, Cung? Kalau
saya nangkep aja sih, yang saya tangkep ya kalau kita bicara sama seseorang ya tadi Ibu Rilen bilang ya harus timingnya tepat dan kita harus lebih bijaksana dalam memilih kata-kata ya kayaknya ya. Jadi nggak boleh asal jeplak kata orang Betawi ya. Iya, Jeplak sono, sangat jeplak jeplak. sini, ngomong kagak ada remnya katanya. Dulu saya suka Iya. begitu tuh, ngomong nggak pakai rem tuh Sesium. Congor itu congor. Jadi ya yang saya takuti seperti itu ya, bagus banget. Jadi kita bisa tahu bahwa ada kata-kata yang membangun tapi bisa menyesatkan gitu ya. Kata-kata yang membangun tapi menyesatkan gitu, kadang ada yang seperti itu. Ya itu dia toksik namanya, beracun itu. Ya, karena kita Lambemu itu menganggap lambe. itu bagus ya, lambe turun namanya ya. Lambe turun. Iya. Ini Ya, yang itu sih. kalimat yang alinea berikutnya nih, saya ngalamin nih Sesium. Yang mana nih? Ini yang Toxic alinea berikutnya. positivity dapat mengganggu kesehatan mental kita Nah, terusin deh, Syung. apabila terjadi dalam jangka waktu yang lama. Ya. Melansir laman Roomper, menurut Jennifer Howard PhD, nasihat untuk selalu berpikir positif dan membaca buku motivasi setiap saat justru akan membuat seseorang merasa takut, sedih, sakit, dan kesepian. Terus mencoba untuk selalu berpikir positif secara tidak realistis justru akan menjadi racun dan terasa palsu. Nah, ini. Ini yang ini tadi nih, Syung. Gimana Justru tuh? membuat seseorang merasa takut, sedih, sakit, kesepian, nggak berdaya. Maksudnya, saya pernah ngalamin kayak gini nih, Syung. Jadi depresi ya gitu ya? Iya, jadi merasa, aduh, dia ngomong benar gitu, tapi gue kan nggak mampu gitu. Ya kok gue nggak mampu sih? Aduh, jadi stres lagi tuh aja gitu, jadi depresi itu ya. Kok Jadi merasa nggak dia bilang berdaya. begini, kok gue nggak berdaya, kok gue nggak mampu sih, kok aduh gue bodoh banget sih gitu ya. Aduh gue kok bebel banget sih, kok gue begini nih. Nah, jadi menyalah-nyalahkan diri. Nah, itu depresi. Itu jadi gue keracunan dah kalau udah begitu dah. Dan Ya kan? akhirnya jadi pasrah juga ya. Kalau kadang Aduh. saya juga pernah berpikir kayak gitu. Aduh, gua kok bego banget ya. Ya udahlah, emang dasar gua begini. Tuh, Bodoh akhirnya amat jadi gitu. begitu tuh ya. Terkadang suka jadi apatis gitu ya. Apatis ya. Saya juga pernah merasakan seperti itu sih. Iya. Itu udah keracunan. Itu berarti racun juga ya. Jadi Sesium untuk membaca buku motivasi setiap saat juga antara terkadang bagus dan jadi tidak racun ya. Oh enggak dong. Bukan itu sih. Bukan Jadi demikian kayak tadi awal saya bilang gitu bahwa kita bicara mengenai diri kita nih, yang selama ya terutama selama kita ngikutin daily mindfulness, kita kan akan menghindari hal-hal yang sifatnya emosi negatif. Yang Sesung Hengki bilang itu akan memperbesar kita punya amigdala, itu membuat kita menjadi tidak tenang, itu mengeluarkan hormon-hormon yang membuat kita bla 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 dan sebagainya gitu loh. Nah, jadi kita memang berusaha mempositifkan diri kita. Sebanyak mungkin kita investasi di alam sadar dan bawah sadar kita untuk hal-hal yang positif. Itu satu, penting. Nah, tetapi sebagai manusia adalah wajar dan memang ada loh sekali-sekali emosi negatif itu yang muncul. Perasaan marah, perasaan sedih, perasaan benci. Dan itu manusiawi. Nah, ini yang maksudnya kita itu valid, kita validasi, kita mengakui bahwa ini memang ada. Itu. Jadi jangan mengabaikan bahwa yang positif itu kalau gitu bahaya dong, jangan. Yang positif itu memang perlu kita tanamkan gitu loh. Tetapi apakah begitu perasaan negatif ada terus kita langsung nggak boleh nih, marah nih, nggak boleh, ini memang nggak ada kok, sebenarnya nggak ada kok. Enggak gitu. Nah, kita tahu bahwa ini ada loh. Yang tadi saya bilang, bagaimana kita ngontrol ya? Itu kenapa ya? Gue sebel banget sama orang ini.
Kenapa gue marah banget gitu? Ya, terus ada gunanya nggak ya? Terus bagaimana? Nah, itu semua cara kita untuk mengontrol dengan semua pengetahuan yang kita dapat itu. Ya, nah ini sekarang Widodo Susilo mau memberitahu cara mengontrolnya nih. Nah, udah resen nih. Jadi Widodo Susilo nih ada cara-cara, ada kiat-kiat mengontrol gitu. Enggak, saya tidak mau, tidak apa ya, tidak tidak ingin memberitahu itunya sih Om. Sekarang saya juga Oh, masih berlatih. Saya oh cuma ya. share kita aja tadi menambahkan Ibu tadi ya, Ciasien Ya, dan juga Song Hoklai, Cemeri tadi yang udah sampaikan. Kalau saya melihatnya adalah ya benar yang terakhir Ibu sampaikan tadi bahwa hal misalnya kita ada emosi negatif yang ada di diri kita gitu ya. Ya sebetulnya bagaimana bukan cuma mengontrol tapi menurut saya juga kita menyadarinya dengan seapa adanya gitu, Syung. Jadi ya ketika kita memang eh, diajak untuk selalu berlatihnya kan selalu berpikiran positif gitu kan. Tapi juga karena kalau saya sih eh, saya bilangnya gini, ya kita sebagai manusia juga punya sifat-sifat manusiawi gitu loh. Jadi yang marah, mungkin kecewa, mungkin nggak suka, itu juga ada gitu. Cuman tadi sama seperti yang Ibu sampaikan, gimana kita bisa mengendalikan, kita menyadarinya dengan seapa adanya, lalu bagaimana kita mengendalikan emosi yang negatif tadi gitu, sehingga tidak bisa tidak keluar gitu, maksud saya sih. Mungkin saya itu. Kalau bisa Karena dilepas. iya betul Bu, ya, kalau lepas gitu. Tapi sebenarnya kan akhirnya emosi itu bisa keluar, emosi itu bisa meledak misalnya itu ya karena kan kita nggak bisa mengelolanya dengan baik gitu ya. Meski ya ya. itu buat saya lagi-lagi semuanya itu mau emosi apapun itu ya manusiawi sekali gitu. Tinggal bagaimana kita mengontrolnya, menyadarinya dengan baik gitu loh. Ya, itu acceptance, penerimaan. Jadi kita menerima yang emosi-emosi yang baik, emosi yang tidak baik juga kita terima itu sebagai bagian dari diri kita, satu kesatuan. Nggak mungkin kita mau menerima punggung tangan, kita juga menerima telapak tangan. Jadi satu kesatuan ya antara itu. Emosi itu ada yang labil, ada yang stabil. Jadi kita nggak bisa bilang, wah saya emosi mau begini terus, yang ini saya nggak mau. Nggak mungkin. Jadi setiap saat kita bisa terbawa oleh situasi, kondisi, perasaan-perasaan yang ini muncul, yang itu muncul. Ketika perasaan negatif itu muncul, kita jangan langsung menolak. Kita, oh iya, oh saya ternyata masih mudah merasa sedih. Saya masih mudah kok merasa marah begini ya. Berarti saya harus lebih banyak lagi menenangkan hati batin ya, melihat ke dalam diri lagi, kenapa sih kok masih muda gitu terbawa terlarut di dalam kesedihan itu loh. Jadi kalau udah gitu kan kesehatan mentalnya udah ini. Jadi kalau orang-orang yang masih bisa terkena toksik ini mental ini berarti dia memang mentalnya belum cukup ya. Dan ini jadi buku ini Kondisi tulisan kali ya, ini Syung. ah, ah, Kondisi kali, bukan kondisi orang ya. mental. Jadi tulisan Kondisinya. ini bukan menggambarkan bahwa semua yang positif itu bisa jadi toksik, bukan. Tapi Iya, ini mungkin menggambarkan ada loh case-case yang seperti ini gitu loh, ya. Syung, Jadi mungkin seperti yang itu. tadi Suci Mary tanya, ya, membaca apa sih? Membaca buku motivasi ya. Ya, seperti Iya, yang ditulis Oke, di sini. tapi maksud saya kalau kita Mm-mm. menganjurkan orang yang dalam keadaan misalnya depresi, terus kita suruh, makanya kamu harus baca nih, buku ini nih. Itu akan membuat dia tuh semakin merasa takut, semakin merasa sedih karena kondisinya tuh belum pas gitu loh. Karena kebutuhan saat itu bukan Heeh, buku itu. tapi Kebutuhan saat itu adalah pundak validasi dia tempat dia bisa validasi menangis dia punya gitu. emosi. Ya, untuk memberikan tempat, memberikan ruang dulu untuk dia melampiaskan emosinya, Hmm. umpamanya gitu ya, Tapi kalau orang menangis dengan lebih biasa-biasa aja, puas terus kita gitu. suruh, baca deh buku motivasi ini bagus gitu. Nah itu oke gitu. Ya,
Karena memang Mungkin motivasi itu bagus ya. Motivasi itu bagus. Positive thinking itu membuat kita hidupnya jadi lebih tenang, lebih damai gitu kan. Tetapi bukan berarti kalau lebih kita semangat. mau positif itu kita menolak yang emosi yang negatif. Nggak mungkin, karena emosi yang negatif itu juga akan muncul di satu saat, di seketika, ketika kondisi terjadi. Nah, jadi saya umpamanya ya kan gini, waktu kondisi umpamanya, wah saya katakanlah saya udah tenang ini ya, saya mengerti paham anicca segala macam ketidakkekalan. Tapi orang tua mati, sedih nggak? Ya sedih. Masa sedih? Jangan sedih-sedih, jangan sedih-sedih, jangan sedih-sedih. Mama mati biarin aja. Mama mati, wah nggak begini, gila nanti saya. Oh saya sedih. Oh ya, lalu saya akan berpikir secara biasa. Inilah dia namanya manusia. Manusia ketika berpisah, ya akan merasakan kesedihan, merasakan kehilangan. Nah itu ya kesedihan, kehilangan yang kita terima. Nah begitu kita terima kesedihan, kehilangan itu, nah itu emosi kita menjadi stabil lagi. Nah itu. Jadi makanya kebijaksanaan itu penting ya makanya untuk kita ini. Nah, kita lanjut lagi nih ya, ada contohnya nih. Contoh fenomena toxic positivity dalam dunia perkuliahan. Nah, ini karena yang menulis anak-anak kuliahan nih ya. Ini anak apa yang masih remaja lah kita bilang ya. Atau Sisung Widodo mau ini lagi, rasain lagi mau ada ini lagi, silakan. Ya sedikit aja Sung soal tadi apa namanya empati tadi ya. Iya, Kalau yang saya tahu kan empati itu kan level berikutnya setelah simpati gitu ya kalau nggak salah iya, ya. iya betul. Jadi kalau kita bisa bersimpati dengan baik itu pada akhirnya kita bisa memberikan empati. Maksudnya Iya. adalah Hmm. seperti tadi mungkin ketika lagi berduka kita bilang udah lepasin papa lu atau apa gitu ya. Ketika lagi sedih malah dikasih buku motivasi dan sebagainya ya menurut saya ya situasi dan kondisinya kurang tepat gitu ya. Meskipun Betul. baik. Lagi-lagi kalau menurut saya adalah simpati yang akhirnya bisa memberikan empati itu adalah bagaimana kita bisa melihat sikon yang baik, kita harus bersikap seperti apa gitu. Jadi itu mungkin yang apa ya levelnya mungkin udah perlu kebijaksanaan yang tinggi gitu ya Sung ya. Jadi intinya ada Kecerdasan juga ya. ya betul Bu. Kecerdasan, kebijaksanaan ya. Betul. Karena dengan bisa melihat itu semua sehingga apa yang kita akan mungkin sampaikan ke orang tersebut itu bisa lebih tepat gitu, lebih berguna gitu. Kadangkala orang yang contohnya beberapa kali itu saya tiba-tiba gitu ya ada yang teman saya tuh ngajak ngobrol sama saya malam-malam dengerin aja sebenarnya dia butuh teman denger aja sih gitu loh tanpa kita harus menjustifikasi kamu harus begini begini, begini itu enggak gitu kadang-kala orang itu nyari kita itu hanya untuk teman apa ya teman ngobrol gitu teman curhat gitu loh sampai Curhat akhirnya ya, curcol betul mau nyari tong sampah gitu. betul karena bisa jadi dengan dia cerita meski kadang-kala juga kita nggak bisa kasih solusi apapun gitu ya Ya. itu udah Mm-mm. jadi salah satu mungkin apa ya rilis beban salah satu Iya, cara betul. rilis beban juga gitu loh Itu contohnya tadi yang saya bilang apa kalau istilah kerennya istilah bahasa Inggris shoulder to cry on katanya. ya, betul. Nah kita ya seberapa apa ya namanya seberapa kita punya punya waktu punya kemampuan untuk jadi memberi memberi apa ya jadi tong Menjadi sampah pendengar yang baik sih, ya Sung. Menjadi jadi pendengar pendengar yang yang baik. baik itu udah salah satu bentuk empati. Ya kayak hari ini tuh saya apa sedang sebenarnya ya itu tadi teman ngobrol teman saya teman jauh cuman lagi ada masalah keluarga yang eh, apa berat gitu ya tapi ya udah kita jarak jauh itu jadi saya bilang sama dia bahwa jadi anytime kamu mau kontak saya silahkan saya bilang gitu jadi intinya ya kita nggak bisa ngasih solusi apapun ya karena kita satu berjauhan kedua juga kita juga nggak tahu solusi terbaiknya juga apa karena saya yakin orang teman saya ini sebenarnya udah tahu solusi terbaiknya apa gitu tapi saya ngelihatnya adalah masa-masa kayak gini yang terbaik adalah ya memberi memberi telinga kita aja ke dia gitu loh setidaknya itu yang bisa kita lakukan untuk membantu mengurangi penderitaannya gitu
Iya, itu justru ya makanya kalau kita ini ya langkah-langkah yang tepat yang dibutuhkan oleh orang yang membutuhkan itu ya kita berikan langkah-langkah yang tepat atau kita berikan sesuatu yang tepat untuknya. Misalkan begini, saya nih lapar nih, saya lapar, udah 2 hari nggak makan, saya datang ke tempat Sesung Widodo, aduh, gua ada lapar nih. 2 hari gua nggak makan, udah lemes banget nih. Sung Widodo. Sung Widodo tanya, lu kenapa kok sampai bisa lapar gitu? Emang lu nggak punya duit buat beli makan? Nggak punya duit beneran, Sung Widodo. Oke, lu nggak punya duit, lu lapar. Sekarang gini, gua kasih tuh tahu ya. Sung Widodo untungnya bilang itu. Lu tahu nggak sekarang dagang online yang paling rame apa nih? Nah itu, lu sekarang dagang online itu, lu pergi sono, lu dagang di sono, pasti lu cuan, lu bisa beli apa aja. Tuh orang-orang dagang udah pada cuan semuanya. Lu jangan ketinggalan, lu dagang di sono cuan. Pingsan, Mati gua, pingsan. Sesung pingsan duluan. pingsan duluan. Itu dia. Orang butuhnya waktu udah lapar 2 hari nggak makan, bukan dikasih siomay, bukan dikasih bapau, dikasih motivasi untuk berdagang. Nah, itu kan nggak tepat jadinya. Jadi itulah bisa jadi toksik saya. Saya keracunan mati lah saya. Seperti gitu ya. Jadi itulah. Jadi empatinya dulu harus ditimbulkan. Ah kenapa nggak makan? Aduh, sampai 2 hari lu gila. Ya, ya di rumah mie di dalam di kulkas ada apa tuh? Coba keluarin semua kasih keluar. Nah, kan baru tepat langkahnya kan gitu ya. Seperti itu. Si Jadi Mary kita mau ngomong apa nih, Syung? Ya, nah, ini yang tadi Sesiong Widodo ngomong ini benar. Kalimat yang di bawah ini tuh loh. yang mana? Untuk memutuskan rantai toksik mulai dari menjadi pendengar yang baik. Ah iya, Itu yang iya, kalimat yang di bawah itu Sesiong. iya. Kadang-kadang ya Sesi Mary, Sesi Widodo, ada hal yang saya misalnya nih Tik Nathan itu bilang, kadang kita bilang kita mencintai anak kita, mencintai pasangan kita, ya. Tapi kita tidak pernah menjadi pendengar yang baik buat dia. Hmm. Jadi sebenarnya kalau kita bilang kita mencintai, kalau kita memang mau mengembangkan cinta kasih, kita tuh diantaranya harus menjadi pendengar yang baik. Dan sebenarnya eh, menjadi pendengar itu udah bisa mengurangi penderitaan seseorang. Betul nggak sih, Sung Widodo? Betul, Bu, betul. Ya, Saya tambahin sedikit, Bu. Saya ngikutin ada Twitter satu orang itu di Jogja. Saya nggak kenal sebetulnya, tapi dia pelukis dan dia kerjaannya itu memberi ruang rumahnya itu dibuka buat siapapun yang sedang punya masalah keluarga atau masalah pribadi yang bahkan orang-orang ini tuh ada sampai saking depresinya mau bunuh diri ya. Itu jadi kayak ini aja teman ngobrol gitu loh. Jadi apakah misalnya orang dari manapun deh, dan jam berapapun dia mau datang silahkan dikasih makan ini aja dia didengerin ngobrolnya aja gitu karena orang ini pelukis ini tuh dulu ketika dia awal-awal merintis ngelukis gitu ya itu juga kondisinya juga sangat serba minus gitu ibarat kata dia pengen jangan sampai orang lain itu mengalami seperti yang dia lakukan gitu jangan sampai bahkan sampai masalah apa gitu sampai amit-amit gitu ya sampai sampai harus ada yang bunuh diri dan sebagainya itu jangan sampai maksudnya dan itu menurut dia adalah cuman dengerin aja jadi dia nggak menjustifikasi apapun dia juga nggak memberi apa ya kayak motivasi atau hal itu apapun enggak sama sekali enggak cuman Yang itu empati. ngobrol Itu teman dia ngobrol empatinya. aja betul Sosyong katanya jadi itu setengah dari penderitaan. udah ini Bu, udah berkurang gitu katanya Hmm. dan itu banyak dari hanya membuka rumah memberi waktu apa ya banyak orang yang terselamatkan hidupnya gitu at least dia apa ya mengurungkan niat orang-orang tadi yang mungkin mau mengakhiri hidup akhirnya bisa semangat lagi bisa eh, Ya, siapa nama pelukisnya, Jung? kenapa sih Jong? Siapa namanya dia tuh? Si Eh, pelukis itu. nanti saya cariin saya agak lupa karena dia namanya agak bahasa Arab sih Jong. Oh, ya. Hmm. Asalnya dari Kudus
Kudus ya. Tapi dia tinggalnya di Jogja. Ya. Iya. Baik. Nah, kita lanjut lagi nih ya. Lanjut lagi ya. Tadi kan sudah itu yang tadi di perkuliahan ya. eh, Alih-alih mendapat apa ya. Nah, contoh fenomena toxic positivity dalam dunia perkuliahan adalah ketika kita sedih dan khawatir akan nilai ujian kita, seringkali kita meluapkan perasaan gelisah dengan bercerita ke teman terdekat. Alih-alih mendapat kalimat yang menenangkan, kita malah mendapat respon seperti, buat apa kamu capek-capek mikirin ujian, lebay banget sih, jangan overthinking lah, jadilah orang yang positif, dan jangan terlalu khawatir. Nah, itu ya. Ketika mendapat respon seperti ini, perasaan kita menjadi campur aduk, dan bahkan merasa tidak ada orang yang mengerti Betul, apa yang sedang betul, kita alami. Tuh. betul, betul. Namun, bandingkan jika kita mendapatkan respon seperti ini. Iya, aku paham kamu khawatir dan takut. Itu wajar kok. Tapi ingatlah, kamu juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Menurut sobat, respon mana yang lebih menenangkan dan membuat kita merasa lebih aman? Nah, itu ya. Tentunya respon yang kedua yang katanya iya aku paham kamu khawatir. Sebetulnya empati ini juga positif gitu loh ya. Tapi positif yang tidak toksik tadi yang karena positifnya dikatakan dengan dimulai kata aku mengerti kamu. Aku setuju dengan kondisi dengan cara berpikir kamu umpamanya gitu ya. Aku mengerti kesedihan kamu datangnya begini begini begini. Nah, itu aku paham. Aku paham kamu khawatir, kamu takut, takut gak naik, takut malu sama orang tua, takut ini, takut itu, ya, takut menghabiskan biaya orang tua untuk terus ke sekolah kalau nggak ini, ya. Nah, tapi kan di situ, ya, tapi kan kita juga kamu udah berusaha semaksimal juga kan. Ya udah jangan dipikirin terlalu jauh dulu, ya kan belum selesai. Nah, itu kan jadi lebih menenangkan dibanding udah jangan overthinking lah, lebay banget sih lu mikirin begitu melulu. Nah, itu kan bikin bukannya menyelesaikan kegelisahannya malah bikin tambah ruwet aja. Aduh nih orang nih ngomong belagu banget sih kayaknya. Nah, itu ya. Seperti itu. Nah, ini yang menulis kan ya anak-anak kuliahan baru selesai kuliah ini. Jadi ini kita lanjut lagi nih ya. Di bawahnya mengatakan sudah seharusnya kita lebih berempati terhadap perasaan orang lain. Nah, ini lagi-lagi yang diutamakan adalah empati ya. Ada kalanya kita memberikan telinga untuk teman yang sedang mengalami masa-masa sulit. Nih kata Widodo Susung tadi tuh ya, memberikan telinga kita untuk tempat curhat. Saat itulah kita dapat belajar berempati dan memutus rantai toxic positivity. Nah, ya dengan empati itulah kita memutus rantai toxic positivity. Mulai dari menjadi pendengar yang baik, memvalidasi, dan menghargai perasaan sedih, memberi saran yang konstruktif, serta tidak menyinggung. Kita perlu memahami setiap orang memiliki daya tahan yang berbeda terhadap stres. Membandingkan dan menyamaratakan kondisi mental tiap individu bukanlah solusi yang tepat. Nah, dari tadi kita udah muter-muter udah ngomong di sini ya. Kita udah ini dah. Nah, lanjut lagi nih. Menghentikan toxic positivity bukan berarti kita menyebarkan suasana negatif secara terus-menerus. Melainkan kita memvalidasi dan menerima akan munculnya suasana negatif. Segala sesuatu perlu keseimbangan, begitu pula dengan suasana positif dan negatif. Merasa sedih dan khawatir bukan berarti kita tidak bersyukur. Nah, gitu. Merasa takut bukan berarti kita tidak berani, kan gitu. Bahkan ada orang mengatakan dia takut tapi terus berjalan di dalam ketakutannya, itulah keberanian yang sesungguhnya. Nah, itu jadi mana yang ini ya seperti itu. Jadi memang di dalam kehidupan ini selalu ada yang positif, ada yang negatif. Kabel aja harus ada 2 baru nyala, baru bisa on, ya. Ada kabel yang positif listriknya, ada yang negatif baru bisa on. Positif semua kagak bisa on. Ya, dan begitu. Jadi ada positif, ada negatif. Yang negatif kita bisa pakai untuk berlatih hal-hal yang menjadikan kita positif. Seperti itu. Jadi dari yang positif kita ambil ya agar bisa menguasai hal-hal yang negatif. Nah, jadi begitu. Jadi semuanya ada bermanfaat, saling saling apa
tarik-menarik, saling mendukung, ya, saling menguatkan, saling menguatkan. Jadi kalau tadi cerita tentang pelukis, ya, itu ada pelukis, ya, ada pelukis yang punya mindset begini. Kalau kita mau melukis seorang wanita, ya, mau sampai cakep sekali, itu kan susah. Susah mau cakep sekali gimana nih, ya. Tapi yang paling gampang adalah, ya, di belakang wanita tersebut, yang cantik tersebut, kita bikin aja patung yang jelek, patung yang serem-serem. Nah, makin kelihatan tuh kecantikan si wanita katanya. Bukannya gambar cari bandingan yang cantik lagi susah, nggak bisa. Tapi cari yang jelek. Nah itu. Jadi kalau mau lihat sesuatu positif, perlihatkan yang negatif. Itu baru kelihatan lebih positif. Dengan mau melihat yang negatif, ya muncul positif, bisa kelihatan yang negatif. Muncul yang buruk, ya bisa kelihatan yang baik. Muncul yang baik, kita bisa melihat yang buruk. Sama. Jadi positif atau negatif, baik atau buruk, sebetulnya tergantung nanti bagaimana penerimaan kita, bagaimana persepsi kita. Jadi kata-kata yang positif bisa jadi toksik, bisa juga memang tidak. Karena itu kita harus bijaksana dalam menggunakan kata-kata yang positif supaya tidak jadi toksik. Jadi kalau istilahnya kalau kita bikin santan gitu ya, santan bukan berarti santan itu beracun. Kalau kita bisa mengolah santan dengan baik, santan itu jadi vitamin bagus buat tubuh. Tapi kalau kita tidak bisa mengolahnya, santan itu jadi kolesterol jahat umpamanya gitu. Nah, ya seperti itu. Jadi pandai-pandailah kita mengolah makanan juga demikian. Ada makanan yang diolahnya nggak bisa basi, ada yang kalau salah olah bisa jadi basi kan gitu. Basi jadi beracun. Demikian. Jadi kita memang butuh kebijaksanaan. Nah, jika sobat sedang merasa sedih dan gelisah, sobat dapat mencari teman terdekat untuk meluapkan rasa sesek di dada. Sobat juga dapat berkomunikasi kepada orang yang lebih profesional seperti konselor atau psikiater. Jika kegelisahan yang dirasakan berlebihan, jangan lupa untuk menjadi pendengar yang baik dan lebih berempati terhadap perasaan seseorang. Kalau bukan dari diri sendiri, yang mulai siapa lagi? Nah, akhir-akhirnya tetap yang dikembangkan adalah empati. Sifat empati kita. Sifat empati ada positif. Itu positif. Kalau kita bisa berempati, merasakan, bisa memposisikan diri kita di posisi orang yang sedang kesusahan, kesulitan, wah itu sudah sangat positif. Ya, jadi karena itu kita juga kalau kita sendiri sedih dan gelisah, kita cari teman dekat. Kalau ada orang yang sedang sedih dan gelisah, jadilah kita teman dekatnya. Jadi kata Susilo Widodo tadi, ada temennya yang suka nyari dia, cuman mau curhat doang, ya terima aja, dengerin aja ya. Mungkin sambil denger itu HP-nya taruh di meja, dia sambil makan keripik, sambil nonton TV. Kalau Syung, ditaruh kuping terus panas. Gitu kan. berarti Syung, Nah, kalau pada mau curhat di antara grup ini dong ya, karena grup ini udah belajar untuk udah tidak belajar positif. bagaimana berempati. Nah, Iya, jadi sudah tidak jadi toxic jadi positivity toksik. ya. Nanti saya kalau mau curhat cari si Cemeria. Aduh. Ya, jadi demikian sampai di sini. Nah, ada lagi yang mau kasih komen-komen? Iya, ada lagi teman-teman. Ibu Ria diem aja nih, Ibu Ria. Iya, Bu Ria, Bu Lili. Sukacita Ria, selalu Ria gembira. Gembira Ria. Saya sedang mengamati, mendengarkan dengan Cih, seksama dan mantap. mempelajari. Ini Widih. kelasnya agak sedikit baru juga nih buat saya, ada toxic positivity. Iya. Itu bagaimana caranya ya Sesyung. Tapi ada kadang-kala kita tidak perlu bicara ya. Kita cukup memegang tangannya Ya, atau benar. menyentuh seperti itu. Ya, Itu benar. juga boleh ya Sesyung ya. Iya, Sebagai ungkapan empati betul. kita gitu. Betul. Kadang-kadang saya suka mau ngomong apa ya, tapi memang ikut terhanyut gitu dengan kesedihan mereka. Jadi saya biasanya pegang tangannya atau saya peluk atau gimana gitu. Malah tambah nangis. Jadi Ada juga gimana orang gitu. yang bilang, aduh gue sedih banget, gue kepengen nangis. Ya udah nangis aja, nangis, ayo nangis. Sambil Iya, ditepok-tepok pundaknya, nangislah, nggak nangislah. apa-apa, Karena setelah normal nangis kok dia akan jadi lebih nangis. enak kan gitu. Iya, Iya. betul, betul. Jadi Hmm. biasanya saya
ya nggak apa-apa gitu dia nangis gitu, walaupun itu laki atau perempuan, it's a normal gitu ya. Ya, jangan malah diomelin, Menurut nangis-nangis lu saya, kayak banci aja. Wah, jangan. iya sih. Tapi ya tadi saya lagi mencerna kata-kata Sesiung dan kata-katanya Bu Wileng itu ya, cukup dalam sih untuk saya. Nanti saya dengarkan lagi dari rekamannya. Kan Baik, Sesiung? terima kasih Kak En ya. Jadi saya serahkan kembali kepada Ibu ya. Udah jam 8.20 nih. Oh iya, ya kayaknya perlu di summary atau udah ya? Silakan Ibu, harus Ibu yang ini bisa memberikan summary-nya. Iya, jadi ya intinya hari ini kayaknya kita keren deh. Udah belajar sesuatu yang lebih dari sekedar positive thinking. Hmm. Ya, ada Ini berkat sesuatu Cece yang Mary ini yang memposting ini. Teman-teman iya, yang lain kalau ada yang bagus-bagus posting ya, Iya, biar bisa jadi Sesiung. bahan juga. iya, Tapi ini jadi dari apa Genta ini, Sesiung lihat nggak? Ada lumayan nggak Pak? Lumayan yang ngambil dari itunya Genta Petra itu Sesiung. Ya, nanti silakan nanti kalau ada yang bagus lagi, ada yang lain lagi. Saya di Spotify juga tadi saya bilang ini ada suara Puan, enak banget ini ada suara yang Puan. kayak mau dibahas gitu. Nah, boleh Iya, juga next boleh time nanti. siapa yang ketemu sesuatu boleh Iya, menjadi siapa aja ketemu narasumber sesuatu kita yang nih bagus, kan. Ya, boleh nih gitu ya. Nanti kita iya, bahas ya, kita jadi diskusi bersama. nanti Widodo dari sini, Dodo bisa bawain ya. Nanti Mary kalau dapat sesuatu dari Genta, oh ya bisa juga kayak bawa hari ini kayak Sesiung Hoklai gitu loh. Ya, nanti Sesiung Hoklai juga cari lagi yang tadi apa Puan itu, nah Ya, boleh suara juga Puan gitu. ya. Jadi masing-masing dengan variasi, saya rasa kita bisa belajar Banyak. banyak. Tapi yang intinya adalah bagaimana memberikan nilai tambah pada kehidupan kita ya sebenarnya Betul, seperti itu. betul. Dan semua masih sejalan dengan apa yang namanya mindfulness. Jadi bagaimana kita melatih kesadaran kita dan lebih aware. Jadi nggak sembarangan ngomong, jadi nggak sembarangan pakai kata-kata yang positif. Tapi hari ini kita belajar mengenai, oh ya, bagaimana kita meningkatkan dulu kita punya simpati menuju empati, ya kita validasi dulu. Nah itu kan semua satu-satu pembelajaran yang baik ya. Jadi istilahnya enggak enggak kita pikir kita udah bikin karma baik loh dengan bicara positif ke dia gitu loh. Tapi yang ada orang makin terpuruk ya. Tapi dengan di sini kita belajar sungguh-sungguh oh ya, bagaimana supaya apa yang kita niatkan bahwa orang itu akhirnya bisa jadi positif itu terrealisir. Nah, itu perlu proses ternyata. Perlu yang tadi katanya kita harus validasi emosinya. Nah, untuk bisa memvalidasi emosinya, kita butuh kesabaran, kita butuh perhatian, kita butuh cinta kasih. Setuju nggak, Syung, teman-teman? Setuju, Ya, setuju itu. kita butuh fokus, kita butuh nyediain waktu dan sebagainya. Nah, saya kira itu aja hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih Sesiung Hoklai. Terima kasih Terima kasih semuanya. juga. Selamat malam. Terima Sampai kasih jumpa di Sesiung lain Hoklai, kesempatan. Sesiung, Bu Wilek, Bye. Hema, Sesiung, kalian Ya. semuanya. And